Karena banyak sekali nih perempuan-perempuan yang sudah meninggalkan agama Islam. Tapi boleh cerita Kak Keke, apa Ya, sebabnya ninggalin agama Islam? betul sekali kata Bang Edis. Emang waktu sih sebenarnya umat yang toleransi ya gitu. Di dalam keluarga, mama saya juga bergaul. Apalagi suami saya itu Chinese ya. Jadi suami saya Chinese, saya Muslim, masuk Islam dulu. Oh, dulunya mualaf Mualaf. dianya. Akhirnya mualaf. Dia dari Buddha, Oh, dari Buddha mualaf, kemudian ya udah gitu saya Kristen, terus dia jadi ikut juga ke Kristen. iya, biasanya seperti itu. Kalau satu rumah mengenal kebenaran, biasanya seisi rumah itu akan ikut serta seperti itu. Ya, dulu karena saya diajarkan begini, Bang Edis, sama nenek terutama ya. Yang penting kamu sholat gitu ya. Terus yang penting sholat. Jadi kita itu nggak mendalami agama. Emang kalau saya merasa tidak mendalami agama, maksudnya jadi toleransinya ini apa ke semua Bagus. orang tuh toleransi bagus gitu. Tapi Kalau saudara mendalami, saya juga sudah mendalami, saudara saya ada yang sudah mendalami malah nggak toleransi gitu. nah itu dia Betul kata benar saya Bang. bilang. Betul. Karena saya dulu diajarkan, memang saya toleransi gitu. Karena saya banyak teman juga yang orang Chinese, yang orang Buddha lah, Kristen lah. Kita sama-sama kok, nggak pernah ribut soal agama, nggak pernah soal apa gitu ya. Jadi itu emang benar gitu. Ya, Karena makanya saya jangan tidak mendalami. Tapi janganlah makin kamu kesini, makanya pesan saya begini, janganlah kalian sungguh-sungguh menjalankan agama Islam. Nanti kalian tidak akan lagi bisa hidup bertoleransi. ya betul sekali. Jadi kalau jadi Islam, jadilah Islam yang KTP saja. Jangan di dalam-dalami. Saya juga KTP masih Islam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. KTP Karena begini, banyak orang Kristen itu soal administrasi, berpikir Kristen itu soal administrasi. Enggak, begitu. Biarin aja KTP-nya yang Islam. Orangnya kan bukan Islam lagi, nggak apa-apa. Makanya yang beragama itu biarin aja KTP-nya. Biarin saja, suruh saja KTP-nya beragama Islam. Pemilik KTP-nya jangan jadi orang Islam. Ya tuh ikut Tuhan itu baca firman. Ya, Baca firman Tuhan. Jadi yang merasa ini luar biasa sekali gitu ajarannya gitu. Jadi mengasihi gitu ya. Terus ya itu nggak ada poligami gitu, tidak mengajarkan poligami. Kebetulan waktu pas baca firman Tuhan itu bukan seumur hidup nggak pernah lihat Alkitab. Karena kita tuh tidak diperbolehkan kan baca Alkitab ya. Sama orang tua dulu juga, sama nenek sama Alkitab nggak pernah diperbolehkan. Tapi pas waktu saya di hotel itu ada Alkitab perjanjian, saya nggak tahu ada perjanjian lama, perjanjian baru, saya mana tahu. Pas ada di hotel itu ada perjanjian baru gitu. Terus ini kok buku ini luar biasa, ini Yesus itu kok luar biasa gitu. Belum nggak tahu itu Alkitab gitu. Sampai nangis itu di situ. Nah itu dijamah di situ, sampai aduh pingin tahu itu terus suami kalau suami kan pernah sekolah sekolahnya pernah di Kristen. Gila loh katanya, itu Alkitab kamu jangan macam-macam, biarin ini mau Alkitab mau apa, pokoknya ini bagus banget gitu, saya pingin punya gitu. makanya Karena saya di hotel sarankan nih kepada yang muslim-muslim, dibaca itu begitu. Ya. Jangan Kalau udah membacanya kitab Syekh Abdul Qayyim Al-Jauziyah itu yang burung berdiri 70 tahun. Makanya ganti bacaan kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat. ya sampai Oke sekarang lah. sih Iya. belajar. Begini Kak Keke, karena ini gini, banyak mantan-mantan muslimah begitu. Naik kemari terus cerita begitu. Padahal ceritanya landai-landai saja, biasa-biasa aja, Ya. tapi mengalami persekusi. Oh, Langsung nanti di inbox, awas kamu ya, gimana kamu ya? Nah, biasa itu. Karena mereka memang tidak bisa lagi melawan argumen, itu mereka nggak bisa. Membantah gitu secara akademis, membantah secara ilmiah itu nggak bisa. betul. Makanya saya pernah mengatakan, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dan orang bebas mengemukakan pendapatnya soal agama, maka dalam 15 tahun itu orang tidak akan ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Yang percaya agama Islam cuma Yusufei sendirian. Begitu. Karena memang mengalami persekusi, orang-orang yang membuka atau mengeluarkan isi pendapatnya, pandangannya terhadap agama Islam, itu selalu berakhir dengan persekusi, dipenjarakan lah, diintimidasi lah, dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang pada takut, Ya, mereka pada bungkam begitu. ya kekesalannya sih ya jangan sampai bebal atau membuka hati gitu ya. Kalau membuka hati terus baca firman, pasti kebenaran akan
ada Amin, gitu, amin, dalam amin, hidupnya. amin. Oke, begitu ya Kak Mika ya. Ya, terima kasih Bang Edis ya. sudah Sama-sama. dinaikin. Salam kenal. Sama-sama. Salam sama Bang Edward Chen ya. Lagu-lagunya bagus-bagus. Oke. Ya. Makasih Kak Keke. Ya, Kak Keke Tuhan ya. berkati. Sama-sama. Waduh. Vika. Vika Islam atau Kristen, Vika? Muslim Bang. Muslim. Cantik-cantik kok Muslim. Aduh. Beneran Muslim? Iya, Muslimnya dari lahir atau bagaimana, Vika? ikut suami Bang, tapi ya sama aja belum masuk akalku memang. Nggak masuk akal. Ini gimana, Vika? Kok nampaknya kurang nyaman? Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Tampil penuh. Berarti kalau Karo itu bilangnya bere atau bere ya? Beru Bang, beru tarigan, nande oke. tigan. Beru tigan. Oke, ya. Oke, gimana ini Nande Tigan ini? Bagaimana latar ceritanya? Bagaimana asal usulnya kok bisa begini? Silakan. Ini mohon maaf semua ya, bukannya maksudnya bukan menyindir agama lain gitu. Iya. Cuman awalnya Hati-hati itu pilihan kan katanya ya, nanti digeruduk nanti. Pilihannya anu aja. Pilihannya dipilih kata-kata yang bagus ya, silakan. awalnya itu kan mualat tuh Bang, tapi Mualat. semakin dipelajari tuh kok makin nggak masuk akal. Oke, terus? Terus ya aku juga perlahan nih mau ngajak suami biar kembali dibaptis tuh nah. Oke, ya. Jadi begini Nandi Tigan ya. Di inbox saya, di kotak masuk saya, itu ada banyak sekali, nggak karu-karuan banyaknya orang-orang yang seperti dirimu. Jadi dia tadinya mualaf, entah perempuannya entah lakinya begitu, karena pernikahan. Kemudian setelah nonton saya, Iya. dipelajarin. Dia Iya, mualaf tuh bener-bener, dia mualaf tuh tadinya bener-bener karena iya ya Islam tuh benar gitu. Tapi setelah nonton saya dicek sama dia, saya pelajarin. Bener semua yang dia makanya akhirnya pengen meninggalkan agama Islam. Nah, jadi maksud Betul, saya Bang begini. Edis. Jadi maksud saya begini Nandi Tigan. Kalau di channel saya ini kan saya khusus channel mengekspos agama Islam. Nah, adapun orang-orang yang sudah pengen masuk agama Kristen, itu bukan tugas saya lagi, itu tugasnya gereja terdekat. Begitu. Iya Bang Edis. Ini nah Bang Edis, kayak mana ya aku bilang? Kayak mana ngejelasinnya biar lakiku itu mau gitu nah, aku bingung juga. Nah, harus pelan-pelan. Pertama-tama gini, kalau menjadi orang Kristen itu jangan di mulut saja. Di mulut bilang mengasihi, di mulut bilang mengampuni sesama, tapi nggak sesuai dengan yang di mulut. Jangan begitu. Pertama, kita itu bisa merubah seseorang tanpa ngomong dulu, dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini Nandevika itu harus mencerminkan ajaran Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian baru ngomong. Pertama itu tingkah laku dulu, perbuatan. Yang dilihat orang tuh pertama perbuatan, bukan omongan. Kalau ngomong mah gampang begitu. Termasuk saya juga begitu. Yang dilihat pertama itu tindakannya. Nah, baru sosok orang ngomong gitu. Baru kita bisa dipercaya gitu. Nah, setelah ngomong, nah nanti kalau misalnya dia masih logikanya masih agak-agak melawan, ajak saja nonton Edis TV bareng-bareng. Nobar. Begitu. Itu Bang Edis, kami juga udah sering ngobrol gitu kan. Terus tapi dia nggak mau nonton Bang Edis. Dibilang apalah itu yang dinaikin juga yang nggak tahu agama gitu. Makanya Atau begini, atau suruh dia ke sini gimana? Coba suruh dia ke sini. Coba suruh dia ke sini coba. Buktikan apakah yang saya naikkan itu yang kurang ngerti agama. Kan saya sering bilang, tolong yang naik ke sini ustadz gitu.
Aku capek aku debat sama dia tuh, aduh. Ya, Mana memang bilang, tidak semudah itu, Kak Vika ya. Jadi memang itu proses yang panjang. Bayangin loh, udah dari kecil Muslim, ya kan udah dicokokin, bahkan udah diazanin di kuping. Waktu lahir. Jadi apa namanya roh Islam itu udah mengakar gitu. Itu nggak gampang nyabut itu, nggak gampang gitu. Dia harus betul-betul mendalami agama Islamnya itu. Makanya saya pernah bilang, seseorang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, itu makin mendekati dia akan meninggalkan agama tersebut. Gitu. memang bang, aku aja semenjak nonton abang, semenjak cari juga, cari tahu sendiri juga, ya ampun kok ngeri kali. Nabi kayak Benar. mana itu? Iya, benar. Nggak masuk akal. Tapi nanti kalau suami tahu nanti dia nggak marah. Oh enggak, aman aja. Cuman cara jelasin aku itu nah, biar dia mau itu aku masih susah. Iya, oke. Mungkin kapan-kapan bolehlah suaminya ajak diskusi lah, nggak usah debat lah, diskusi begitu. Kita diskusi. Iya, Bang. Salah satunya misalnya ini nih kan Muslim itu kan sering bilang Kristen Tuhan 3. Nah, ini saya sudah membuktikan orang Muslim itu robnya 2. Begitu. Seperti itu. Makanya aku bilang juga sama dia kan Bang Edis, kenalin dulu Yesus bukan Isa, itu dua pribadi yang berbeda. Betul. Itu nggak sama. Tidak sama. Isa itu kalau dalam sudut pandang kajian saya sudah mengkaji agama Islam itu sudah 13 tahun. Isa itu adalah sosok fiktif atau sosok Yesus KW atau Yesus palsu. Buatan Arab begitu. Iman tanpa fakta sejarah kan berarti iman yang mati ya? Betul. Makanya orang Islam ketika ditanya Isa itu pernah hidup di mana, mereka nggak mungkin mereka tidak nebeng di Kristen. Misalnya gini, pernah ada satu acara ya, acaranya Don Ditan sama Richard Lee. Nah, Richard Lee itu nanya begini, kok Dondi, murid Nabi Isa itu berapa? Maka Dondi menjawab 12. Dari mana dapat angka 12? Dia harus mengait-ngaitkan sosok Isa itu dengan Yesus. Kalau enggak, sosok Isa ini menjadi tokoh dongeng fiksi. Gitu. Jadi harus ditempelin ke Bunda Yesus. Maryam Gitu. sejalan sama Harun, kan Harun itu di zaman Musa kok. Aduh, nggak masuk akal gitu. Iya. Misalnya kata-kata sapaan kepada Maryam itu kan, ya ukta Harun begitu. Itu juga kalimat-kalimat yang bermasalah begitu. Kok ngarang bebas, maaf bukan menyindir. Iya, jadi memang setiap Muslim yang mempelajari agama Islam, makanya sudah pernah saya bilang, pasti mereka itu semakin dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Doain ya Bang Edi supaya kami dibaptis lagi. Amin. Makanya ini tugas-tugas gereja-gereja setempat ini. Makanya gereja itu harus keluar begitu, jangan nongkrong di bangunan terus. Gitu. Makanya paham bahwa gereja adalah sebuah bangunan itu harus dirubah mindsetnya. Gereja itu harus keluar juga gitu, menjangkau orang-orang seperti Kak Vika Tarigan ini begitu. Ya, jadi datangilah gereja terdekat, ajak ngobrol, share. Makanya di gereja itu memang harus udah waktunya diajari edukasi tentang Islam, gitu. Biar tidak banyak jemaat-jemaatnya yang seperti Vika Tarigan ini, gitu. Seperti itu. Jadi sebelum nikah bukan suaminya, bukan ikut suaminya, malah suaminya ikut Kak Vika Tarigan gitu harusnya. Gitu. Jadi datangi gereja terdekat, cari gereja yang sehat. Banyak juga gereja yang tidak sehat, yang pengajarannya tidak biblikal, tidak alkitabiah. Banyak juga gereja begitu. Makanya datangi gereja yang sehat, yang gembalanya itu juga yang biblikal pengajarannya begitu. Oke, Bang Edis. Oke. Perlahan pasti bisa. Dalam nama Yesus pasti Amin. bisa. Gitu aja ya, Kak Vika Tarigan ya. Oke Bang. Oke, terima Makasih ya, Bang. kasih. Terima Kali kasih. aku naik. Makasih Bang. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Amin. Kagak tahu apa artinya.
Iya. Betul kan? Saya nggak tahu artinya, cuman baca-baca doang, ngaji doang. Artinya saya nggak tahu, ya. Betul, itulah sebabnya Anda masih Islam. Kalau Anda baca artinya, Anda akan terkejut. Semenjak saya nonton Bang Edis itu, saya sekarang sedikit demi sedikit lagi lagi baca Al-Quran sama artinya. Nah, gitu. Nanti kalau Anda sudah baca artinya, percayalah, tidak lama lagi atau waktunya sudah dekat, siapkan telepon, nomor telepon tukang loak. Tahu tukang loak kan? Yang suka ngangkatin kardus, buku-buku bekas. Kalau di kampung saya di Sunda bukan tukang loak, tukang kokorompong. Kokorompong, ya itu angkat tukang kokorompong. Supaya diangkat buku-buku ini supaya jadikan bungkus pecel. Lona, gimana ya? Semenjak ngikutin Edis TV itu yang saya nggak tahu ya jadi tahu. ya tapi masih Gitu. Islam. Masih Islam, sungguh nekat yang nyata. Sungguh nekat ya. Coba apa-apa yang tadinya kamu tidak tahu lalu menjadi tahu setelah nonton Edis TV? Apa-apa? Seperti yang Bang Edis bilang itu, yang Nabi Muhammad menikahi Aisyah 6 tahun ya kalau nggak salah ya. Dan digauli Nah, itu atau saya hidup baru berumah tahu. tangga ketika berumur 9 tahun. Iya, itu saya baru tahu. Terus ada setan di hidung, itu saya baru tahu. Anda Kirain merasa bagaimana ketika mengetahui itu? Merasa gimana ya? Merasa aneh aja gitu Bang Edis. Dengan Muhammad, dengan tokoh Muhammad yang selama ini Anda dengar baik, demikian, sempurna, suri tauladan, tiba-tiba Anda tahu ini, terkejutlah Anda ya. Sangat terkejut sekali Bang Edis. Terkejut sekali. Ya, mungkin butuh proses kalau jadi semuanya itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, saya mengerti. Apalagi sudah Islam, sudah mendarah daging, terus tahu keadaan seperti ini, akhirnya buyarlah semua ya. Yang taunya Muhammad, Rasul gitu, suri tauladan, tapi kok ternyata begini gitu ya. Saya juga sih sadarnya sih, maksudnya saya kan muslimnya kan muslim keturunan ya. Nggak mendalami juga. Kan saya sering bilang Kak Lona. Tahu lah. Kan saya sering bilang. Tahu, banyak yang nggak paham. Ya, kan saya sering bilang, alasan seseorang menjadi Islam karena dia nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam atau tidak mengerti tentang agama Islam. Seandainya dia mengerti, maka dia akan meninggalkannya. Gitu. Hanya menyampaikan itu saja Kak Lona. Atau ada yang mau disampaikan kepada pemirsa nih, 19.700 orang. Gimana ya, sebenarnya banyak sih. Apalagi contohnya misalnya. Enggak, gini aja deh. Kalau kayak gini saya jadi gugup nih, saya jadi gimana ya? Saya ngikutin Bang Edis aja deh. Oke lah. Kalau begitu menonton saja ya. Oh iya, sebentar. Apa itu? Terus saya juga ngikutin yang Bang Edis sama Pak Cakra itu loh. Oke, oh ya. Iya. Yang bagaimana saya membahas mengenai agama Islam itu bagaimana itu ya, diskusi kebangsaan itu ya, khusus temanya ya. Iya. Itu Pak Cakra Yang itu kayak juga dulu dia mantan muslim tuh. Emang sekarang udah nggak muslim? Udah bukan muslim lagi dia. Itu orang Aceh itu Pak Cakra itu. Kalau nggak salah dia bilang katanya muslim versi dia sendiri deh, kalau nggak salah ya. Iya, muslim versi dia kan tidak mengakui Muhammad. Orang yang tidak mengakui Muhammad bagaimana mungkin dikatakan dia seorang muslim? Iya kan? Gitu. Iya sih.
Ya Muslim, tapi Muslim versinya dia tidak percaya dengan sosok Muhammad begitu. Nah, berkat apa ya namanya, berkat nonton Bang Edis juga yang naik haji itu, ya sekarang jadi masuk akal aja gitu, jadi masuk akal. Iya. Maksudnya? Jadi paham. Ya maksudnya yang naik haji itu loh. Yang main lempar-lemparan batu gitu. Iya itu. Soalnya saya lihat di VT-nya Buya Syakur kalau nggak salah. Iya Buya Syakur. Katanya main lempar-lemparan, main apa ya pokoknya. Camping-campingan gitu kan. Iya, lari-larian. Iya itu. Saya jelasinnya susah. Tapi masuk, tapi saya paham gitu. Iya. Tapi jelasinnya susah. Saya dulu pernah cerita gitu sama seorang penjual sate. Saya termasuk salut ini sama ibu-ibu penjual sate ini. Ya kan? Dia begitu rajin kerja, ya kan? Saya ngobrol sama dia. Ibu ini kok penjual sate udah lama sekali, pasti udah banyak duitnya. Dia senyum-senyum saja. Kenapa kok tidak heboh seperti ibu-ibu lain? Saya ini mau naik haji, kata dia. Berapa tahun nabungnya? 30 tahun biar bisa naik haji, katanya dia. Dalam hati saya itu miris loh. Bagaimana mungkin dia seorang ibu rumah tangga membanting tulang, kerja 30 tahun, ngantri 30 tahun. Sampai sana cuman main-mainan, lempar-lemparan batu, cium-ciumin batu, puter-puterin batu. Coba bayangkan kalau uangnya itu untuk muter, untuk modal usaha, untuk menghidupi keluarga dia. Gitu loh. Bukankah ini sebenarnya dalam tanda kutip ini kebodohan yang terus-menerus dibiarkan? Begitu loh. Kenapa kok main lempar-lemparan batu? Katanya rumah setan dilempar makin gede. Bukannya lari setannya, malah makin gede. Malah jadi 3 lagi sekarang. Gimana? Malah jadi 3. Dan korban yang berjatuhan akibat daripada ritual lempar jumroh itu ribuan. Dan setiap tahun itu, hampir setiap tahun selalu memakan korban jiwa. Iya, saya lihat emang. Iya. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya di Al-Baqarah 125 dijadikan tempat itu adalah tempat yang aman. Bagaimana tempat yang aman tetapi tiba-tiba di situ terus-menerus ulang tahun kecelakaan. Ulang tahun selalu terjadi malapetaka di situ. Injek-injekan lah. Kemarin juga perempuan, mohon maaf tuh sampai katanya dipegang begitu. Ada kan videonya, pasti pernah nonton kan? Iya, saya lihat di video. Bagaimana itu jadikan tempat aman? Itu kalau nggak ada orang Jepang, nggak ada orang ini, itu udah jadi genangan air. Ka'bah itu, kalau kalian cek bagaimana sejarahnya, itu tempat kubangan air. Ya, coba kalau misalnya kalian ketik ya, banjir di Ka'bah, kalian akan menemukan bagaimana Ka'bah ini tempat langganan banjir. Makanya saya bilang kalau nggak ada teknisi dari Jepang, ini Ka'bah udah jadi danau. Nih, perhatikan. Ini foto-foto Ka'bah semua ini. Banjir. Ya kan? Banjir terus ini Ka'bah ini. Kerjanya banjir terus. Air terus, ini udah berkurang nih. Kalau banjir di Ka'bah itu sejarahnya sangat panjang nih, sampai berenang orang. Banjir Ka'bah ya, kita lihat nih. Nih, orang sampai berenang tuh. Ya kan? Nih. Ini udah dari zaman sebelum Muhammad ini banjir terus. Nah, kita nggak usah ribet-ribet mau menguji itu. Kita nggak usah ribet-ribet. Sudah pasti Tuhan yang mendirikan rumahnya di kubangan air. Sudah pasti Tuhan-Tuhanan. Pasti Tuhan-Tuhanan.
Orang saja nggak ada yang dirikan rumahnya di kubangan air. Mana mau orang diri, saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik dulu kamera saya. Coba bayangin beli rumah, oke? Serah terima sama penjual rumah, sama developer, ya kan? Tiba-tiba kita tidur malam, ngorok. Pagi-pagi bangun, tahu-tahu sudah kubangan air di bawah tempat itu. Apa yang akan kamu ucapkan kepada developer, kepada orang yang membangun rumah? Pasti kata-kata gubluk dan kata-kata makian, betul? Ini bengak, ini yang bangun rumah di sini nih gimana? Apa nggak dihitung dulu? Ini bagaimana? Ini hujan kok banjir. Nah, orang saja tukang tidak mau mempertaruhkan namanya, tidak mau mempertaruhkan reputasinya, mendirikan tempat yang akan menjadi kubangan air. Makanya tukang kalau mau bangun rumah, dia lihat air akan bertumpuk di situ, dia bilang, timbun, uruk dulu, baru saya mau bangun. Kalau enggak, rusak nama saya gara-gara ini. Itu tukang yang nggak sekolah, nggak tamat SD, tahu dia. Di dalam Bible dikatakan Tuhan memerintahkan untuk mendirikan tempat supaya namanya disebut itu di atas bukit, di Bukit Moria. Ada tertulis dalam kitab Kejadian, baca saja. Tuhan memerintahkan di situ. Makanya Tuhan di dalam Bible rumahnya nggak kerendam banjir. Dia menyuruh didirikan rumahnya di atas Bukit Moria. Tetapi Tuhan di dalam Quran yang katanya Tuhan negeri Mekah, yang mengklaim Tuhan yang sama di dalam Taurat, menyuruh mendirikan rumahnya di tempat seperti itu. Bagaimana kita percaya itu Tuhan beneran? Tiada lain dan tiada bukan, itu adalah Tuhan-Tuhanan. Begitu. Coba bagaimana Tuhan menyuruh rumahnya jadi kubangan air begitu? Bagi orang-orang yang sudah pernah ke Mekah, naik haji ke sana, kalau hujan, tanya sendiri mereka. Angin, ribut, petir, menakutkan tempat itu. Kalau nggak percaya tanya aja. Dulu kren juga jatuh di situ. Pernah lihat tahun 2014, 2015 kren jatuh? Iya. Ya. Iya, saya tahu yang menimpa orang itu ya. Iya, banyak orang Indonesia di situ. Itu pokoknya kalau udah musim-musim penghujan, badai, itu tempat yang sangat seram. Bagaimana itu dikatakan tempat yang aman? Menurut surat Al-Baqarah ayat 125. Begitu. Itu makanya di bawah itu drainase semua itu. Dibangun oleh orang-orang tapir. Yang katanya seburuk-buruknya makhluk. Ya, kan ada ayat Al-Quran. Enggak, kata siapa? Oh, tidak percaya. Baik, kita tunjukkan ya. Maksudnya begini, yang kata Bang Edis barusan seburuk-buruknya makhluk, enggak. Saya enggak setuju. Saya balikan kamera saya karena saya tahu Kak Lona menjadi orang muslimah itu karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Nih, di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 55. Sesungguhnya binatang, perhatikan, binatang dalam tanda kurung makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang tapir, karena mereka itu tidak beriman. Ini Al-Quran yang bilang. Jadi orang yang tidak beriman itu seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya makhluk. Makanya saya bilang, kalau Kalona sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, maka percayalah, esok paginya Anda akan panggil tukang loak untuk membungkus Al-Quran Anda dan dibawa oleh mereka. Lu tidak percaya. Ini seburuk-buruknya. Bayangkan yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk, tapir yang tidak beriman, orang Wahyudi, orang Nasrani, orang apapun. Ternyata mereka bikin pesawat terbang. Dan orang muslim tidak malu naik ke situ, naik haji. Masuk ke pesawat buatan tapir.
yang dikatakan seburu-burunya makhluk. Bagaimana? Bayangin kalau nggak ada toa buatan tapir, apa tidak pecah itu pita suara kalau azan? Iya, saya nggak setuju itu. Iya, makanya saya bilang begini kalau Anda membaca Al-Quran, Anda pasti nanti tidak akan menyetujui isinya. Selama ini kan Anda baca huruf Arabnya. Amin. Kagak tahu apa artinya. Iya. Betul kan? Saya nggak tahu artinya, cuman baca doang, ngaji doang, artinya saya nggak tahu ya. Betul, itulah sebabnya Anda masih Islam. Kalau Anda baca artinya, Anda akan terkejut. Semenjak saya nonton Bang Edis itu, saya sekarang sedikit demi sedikit lagi lagi baca Al-Quran sama artinya. Nah, gitu. Nanti kalau Anda sudah baca artinya, percayalah. Tidak lama lagi atau waktunya sudah dekat, siapkan telepon nomor telepon tukang loak. Tahu tukang loak kan? Yang suka ngangkatin kardus, buku-buku bekas. Kalau di kampung saya di Sunda bukan tukang loak, tukang kokorompong. Kokorompong, ya itu angkat tukang kokorompong. Supaya diangkat buku-buku ini supaya jadikan bungkus pecel. Cuman kadang kalau saya ngomong gitu terlalu berlebihan ya. Tapi buat apa buku-buku bekas? Kalau nggak buat bungkus kacang, bungkus pecel, ya kan? Atau bungkus mie goreng. Tapi begitu. Memang terkesan omongan saya ini terkesan seperti meledek, terkesan seperti mengejek, tapi bener gitu loh. Bayangkan ketika Anda tahu membaca sebuah buku, ternyata buku itu berisi hal-hal yang nggak beres. Apakah masih Anda simpan di rumah? Tentu tidak kan? Iya. Takutnya kenapa? Takutnya dibaca anak. Betul nggak? Betul. Nah, supaya tidak dibaca anak, maka disingkirkan. Kalau disingkirkan, panggil tukang loak gimana? Betul? Betul. Iya. Pokoknya jangan sampai menimpa kepada orang-orang yang ada di rumah Anda. Pernah dengar istilah kasusnya Zakia? Lu kurang tahu, saya belum pernah dengar. Yang mana ya? Zakia Meta. Lu nggak tahu saya. Bentar ya, saya kasih tunjuk ya nih. Saya kasih tunjuk. Nih ya. Saya kasih gambarnya. Saya balik dulu. Ini namanya Zakia nih. Zakiah Aini namanya. Nah, ini pelaku penyerangan di Mabes Polri. Nih. Tahu nggak apa isi surat wasiatnya? Kurang tahu saya. Baik, kita bacakan ya surat wasiat ya. Kita kasih tunjuk, nih dia. Ini isi surat wasiat dari Zakiah Aini. Nih, kalau kita perbesar, lihat nih isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah. Lihat nih, ya. Wahai mamaku, maafin Zakiah yang belum pernah
membalas pemberian keluarga mama dan seterusnya nih. Ini bayangkan betapa hancurnya orang tua yang membaca ini surat wasiat. Dia kan sudah meninggal ini di Mabes Polri. Ditembak mati. Kenapa? Coba apa pesannya nih? Apa pesannya dia? Lihat nih. Ya, ini baca ini ya. Apa pesan-pesannya? Nih. Nih. Yang dede mama nih, ibadah kepada Allah dan tinggalkan penghasilan dari yang tidak sesuai ajaran Islam. Serta tinggalkan kepercayaan kepada nih dan seterusnya nih. Tinggalkan kepercayaan kepada orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu. Dekati ustadz, ulama. Nih, tonton kajian dakwah. Tidak membanggakan kafir, Ahok. Nih. Dan memakai hijab. Kok Ahok bawa-bawa? Gimana? Ini suratnya ini. Baca saja. Ini kan masuk berita kemarin Gempar loh. Nih. Makanya jangan nontonnya ngadu ayam. Nah, lihat nih. Tidak membanggakan kafir Ahok. Terus ya. Dan memakai hijab. Kak. Allah yang akan menjamin rizki. Ini. Coba pertanyaan saya. Buku apa yang dibaca dia? Coba Lona jujur buku apa yang dibaca dia? Pasti bukan Injil dan Taurat. Kalau yang dibaca Injil dan Taurat tidak mungkin dia jadi seperti ini. Makanya buku yang dibaca oleh Zakia ini jangan sampai menurun kepada kalian. Makanya saya bilang buru-burulah, bersegeralah untuk memanggil tukang loak dan membiarkan buku itu dibawa bersama mereka. Gimana? Seperti itu. Kalau Saya itu dulu deh Bang Edis. Oke. Saya beresin dulu baca Qurannya sama artinya semuanya mau diberesin dulu. Nah habis itu saya nanti ada itu kan ada teman juga non muslim kan ada. Nanti saya mau minta dikirimin dipaketin itu. Apa? Alkitab. Mantap. Ya, nanti bisa melakukan kajian sendiri, perbandingan sendiri seperti itu. Oke, gitu Saya saja. sambil belajar sebenarnya. Ya sebenarnya saya pengen belajar, cuman telat ya sebenarnya. Kenapa nggak dari dulu? Nggak ada waktu yang terlambat. Tidak ada kata terlambat. Oke, begitu saja. Begitu saja. Iya. Oke, Ya saya Bang turunkan Edis ya. terus saja kasih ya Oke. supaya kita paham. Oke, kalau saya turunkan ya. Selamat siang, saya turunkan. Atau pahala bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang bersusu besar. Dicek Al-Quran. Benar. Ternyata tertulis di dalam surat An-Naba ayat 33 bahwa Allah menjanjikan wanita-wanita yang berpayudara besar. Itulah janji Allah. Bagaimana mungkin kalian wanita-wanita diberikan hadiah wanita-wanita berpayudara besar? Kalian mau ngapain? Untuk apa kalian itu? Mau main apa kalian? Mau main kates-katesan kalian? Silakan nyalakan kamera. Ya, bentar Bang. Silakan Ulan. Muslimah atau bagaimana nih Ulan? Islam Bang, tapi Nah, coba nyalakan KTP. Kamera dulu. Islam tapi KTP. Ya, Saya sudah pernah bilang, Ulan, biarkanlah KTP Anda yang Islam, kalau orangnya jangan. Coba Ulan, tapi di sini kita nggak mau bohong-bohong. Kalau orang bohong-bohong di sini kita buang, kita campakkan.
Berapa lama jadi orang Islam, Wulan? Dari lahir lah bang, udah 20, baru 20. Sampai sekarang masih Islam? Enggak ada, murtadin saya bang. Sudah murtad. Coba kita tes dulu nih, Wulan. Selama jadi orang Islam, sholat kan? Sholat juga bang. Oke, gimana coba? Waktu sholat bacaan-bacaannya bagaimana coba? Kami mau dengar. Bacaan yang mana nih bang? Ya bacaan-bacaan sholat. Oh, bacaan sholat kan banyak bang. Coba Al-Fatihah, kemudian niat sholat, wudhu, coba silakan. Kalau niat sholat maghrib lah bang. Sholi fardu maghribi, salasa rokaatim, kiblati lillahi ta'ala. Oh, ini sah nih, muslim. Coba Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sah ini muslim. Iya, Wulan. Apa gerangan Wulan kamu meninggalkan agama Islam dan kapan itu terjadi, Wulan? Semenjak nonton Bang Edis. Sudah saya bilang teman-teman, kan sudah saya bilang, sekali kamu nonton Edis TV, kamu akan marah-marah. Kedua kali kamu akan cari tahu. Ketiga kali kamu mulai mengiyakan, keempat kali kamu tidak akan percaya agama Islam lagi. Tapi ngomong-ngomong, setelah keluar dari agama Islam, sekarang gimana nih? Apakah sudah jadi Kristen atau menjadi seorang agnostik atau menjadi seorang ateis atau bagaimana? Di Kristen dong Bang, cuman kan kalau di KTP masih Muslim ya Bang. Nah, baru saya. Iya. Banyak yang begitu, Lan. Jadi banyak orang yang setelah nonton saya meninggalkan agama Islam, ya kan? Banyak orang juga yang sudah sempat mualaf sempat dia masuk Islam, kemudian meninggalkan agama Islam begitu. Karena memang saya menyajikan fakta-fakta. Karena ketika seseorang betul-betul dia nonton, ditelaah betul, dicerna betul perkataan saya, dia akan meninggalkan agama Islam. Iya Bang. Seperti itu. Betul itu. Karena Bang Edis kalau ngomong bicara itu sesuai data dan dalil. Jadi saya tuh kaget loh Bang, kok buka Al-Qur'an itu kok ini gitu isinya itu. Contohnya kayak misalnya yang ini loh Bang, kayak menggauli siapa-siapa yang kamu. Betul, ada ayatnya. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Ada. Nah, itulah yang sedang diikuti umat muslim. Itulah yang sedang dijadikan umat muslim sebagai Tuhannya, sebagai tuannya, sebagai panutan atau junjungannya. Itu yang dijadikan. Makanya saya bilang, stop mempertuhan Muhammad. Kalau kamu tidak berhenti mempertuhan, menjadikan Muhammad itu sebagai sosok yang kamu ikuti, maka percayalah kepada saya, tidak dalam waktu yang lama lagi kamu akan pergi ke Arab nyiumin batu. Percaya omongan saya. Percaya, kalau kamu tidak berhenti mengikuti Muhammad, maka suatu waktu kamu akan mencium batu seperti Muhammad. Begitu. Tetapi kalau kamu mempertuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai sosok yang kamu ikuti, kamu taati, kamu patuhi, maka kamu tidak akan pergi mencium batu. Kamu akan memperlakukan, mengasihi sesamamu, menyadarkan sesamamu dari jalan yang sesat. Tetapi kalau kamu mempertuhan, mengikuti Muhammad, maka kamu akan membenci sesamamu. Iya benar. Yeah. Cuman kan Bang, semenjak saya Kristen itu
jadinya beda gitu Bang. Banyak orang yang lain lah lihat saya gitu. Ya, memang begitu. Kalau di waktu Islam, kalau mempertuhan Muhammad atau mempertuan Muhammad, maka bencilah orang-orang taat. Iya. Jangan kamu memberi makan orang-orang taat. Perangilah di mana saja kamu jumpai mereka. Beda. Tapi kalau kita mempertuhan, mengikuti taat kepada Yesus, apa kata Yesus? Coba, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Makanya saya gaungkan ini, stop mempertuhan Muhammad. Ya Bang, bener itu. Makanya bersyukur juga sih ada Bang Edis, jadi saya banyak tahu gitu kan. Jadi kok tadinya saya gerem gitu Bang, kok ini gini gitu. Memang saya merasakan itu. Sekali orang menonton saya, Islam yang baru pertama kali nonton saya memang geram. Sialan ini orang, penghujat ini orang. Tapi dia nggak mau berhenti tuh. Setelah nonton saya itu pasti kecanduan dia. 2 kali ditonton, emang bener nggak sih ya? Bener apa nggak yang dibilang orang ini? Ini bohong atau nggak sih? Dicek sama dia. Dicek bahwa hadiah atau pahala bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang bersusu besar. Dicek Al-Quran. Benar. Ternyata tertulis di dalam surat An-Naba ayat 33 bahwa Allah menjanjikan wanita-wanita yang berpayudara besar. Itulah janji Allah. Bagaimana mungkin kalian wanita-wanita diberikan hadiah wanita-wanita berpayudara besar? Kalian mau ngapain? Untuk apa kalian itu? Mau main apa kalian? Mau main kates-katesan kalian? Itulah makanya saya bilang, sekali dia tonton marah dia, kedua kali dicek sama dia, ketiga kali udah mulai dia manggut-manggut. Betul katamu itu betul. Nah, keempat kali dia pasti meninggalkan agama Islam. Gitu. Ya baru bulan 3 semalam itulah Bang saya dibaptis. Puji Tuhan. Ya, artinya begini Wulan, setelah menjadi Kristen, itu kita kan sudah ganti Tuhan. Tadinya Tuhannya Allah dan Muhammad, sekarang sudah ganti Tuhannya menjadi Yesus. Jadi yang dulu kita patuh, kita tahluk kepada Allah dan Muhammad, sekarang kita tahluk, kita patuh kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Jadi seseorang yang menaklukkan diri kepada Bapa di surga, kepada Yesus dan kepada Roh Kudus, maka dia akan mengasihi sesama manusia. Begitu. Iya sih Bang, benar itu. Tetapi kalau dia menaklukkan diri kepada Allah dan Muhammad, maka dia akan membenci orang-orang yang non-muslim. Sesuai dengan ajaran Muhammad. Oke, mungkin begitu saja ya Wulan ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Oke, terima kasih Wulan. Semoga menjadi orang Kristen hidup baru ya, meninggalkan hidup lamanya dari menuhankan Muhammad. Oke, terima kasih Wulan, saya turunkan. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi yang masih ragu-ragu, yang masih dalam kebimbangan, yang masih mikir-mikir, ya kalian tidak sendiri. Banyak orang lain yang seperti kalian. Dan banyak ini perempuan-perempuan yang meninggalkan agama Islam di sini. Kalau kita ikutin satu persatu ini sampai besok ngantri mereka nggak habis-habis. Sudah keluar dari agama Islam. Ya selamat. Artinya Anda sudah keluar daripada kesesatan yang nyata. Begitu ya. Tidak mau dengar. Gimana? Apakah mau dengar kesaksian saya? Oke, tapi kita harus tes dulu nih. Kalau Anda benar-benar seorang muslim dulu, coba. Ya. Apa buktinya? Biasanya kalau orang muslim itu, orang muslim adalah orang yang
berlomba-lomba membaca huruf-huruf Arab. Nah, coba silakan. Ucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Itu tesnya di sini, tesnya orang Islam. Silakan. Alif bata sajin ha ho mi. Oh, saya sudah agak lupa. Nah, bukan itu. Coba bacakan ayat Al-Quran, coba. Surat-surat mungkin. Ya, silakan. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sari waswasil khannas, wa min sari hasikin ida Wah, lupa dia teman-teman. Tapi sah ini mantan muslimah ini. Iya mantan muslimah. Saya mau tanya ini, Anda ini meninggalkan agama Islam gara-gara apa? Pasti gara-gara nikah ini kayaknya ini. Bagaimana? Dulu saya nikahnya masih muslim, terus setelah muslim saya diam-diam itu ikut ke Kristen. Karena saya menemukan Bible, saya diam-diam baca, terus saya sembunyi-sembunyi dari suami ke gerejanya. Oh, berarti suami pun juga Islam? Dia mualaf, dia murtad baru 2017 lalu, waktu 2017. Oh, berarti dua-duanya gelap ini layar Anda ini. Iya, maaf ini mati lampu malah sebentar. Maksudnya saklarnya yang mati atau dari PLN yang mati? Kayaknya saklarnya mati loh. Oh, berarti suami istri dua-duanya meninggalkan agama Islam? Betul. Mantap. Iya, meninggalkan agama Islam. Tapi suami baru saja. Baru 2017 ini. Iya, 2000. Itu juga kita pisah dulu, kita cerai dulu. Karena sempat keluar dari agama Islam itu. Ya, karena saya kan suami saya tuh marah-marah karena ketahuan saya ikut Kristen, jadi dia marah, terus kita cerai. Habis itu 1 tahun kemudian kita gabung lagi, tapi saya maafkan suami dengan cara kita nikah di gereja gitu. Akhirnya suami pun jadi orang Kristen juga. Jadi tahun 2017 akhir kita nikah di gereja. 2017, ya. Kenapa Anda kok bisa meninggalkan agama Islam ini, Ratih? Dulu awalnya yaitu karena karena malas sholat aja, awalnya gitu loh. Awalnya karena malas sholat, kemudian? Iya. Terus kalau itu saya punya temen yang Kristen gitu, terus kalau ke gereja itu kayak cantik gitu loh, kayak punya temen kok asik banget, orang gereja selalunya cantik, terus kayak nggak punya beban harus jam segini ikut sholat, terus saya diajarin intinya nggak ribet gitulah ya, seperti agama Islam gitu ya. Iya, terus kalau mau itu kalau lagi main juga apa itu namanya ribet-ribet kayak gitu loh. Tapi permulaan awal itu karena pengen jalan-jalan pas hari Minggu atau apa harus sholat kayak gitu loh. Intinya sholat itu membikin hidup seseorang ribet dan ruwet begitu ya. Tapi kalau mau jujur-jujuran itu memang begitu. Memang orang Islam itu sesungguhnya ruwet dengan sholat itu. Bayangin, ya kalau dia orang kaya. Kalau dia orang kaya mau sholat 10 kali sehari nggak apa-apa. Kalau Ahmad Sahroni nggak apa-apa dia sholat 5 kali sehari. Bayangin kalau dia seorang kuli bangunan, kalau dia seorang orang yang sibuk melakukan pekerjaan, betul-betul pekerjaan yang berat, bagaimana dia mau sholat? Jam 3 sholat, ini sholat, jam ini sholat, jam ini sholat, capek. Itu yang dulu awalnya waktu itu kan saya masih umur 20 something gitu ya. Saya sebelum menikah itu sudah percaya Yesus, tapi belum dibaptis. Makanya karena saya sudah terlanjur lamaran
lamaran sama ini yang dulu yang sekarang menjadi suami itu. Jadi saya sama suami itu mau nikah, tapi saya dalam hati tuh mau diem-diem ke gereja gitu lah. Bertepatan rumah saya itu dekat sama gereja juga. Nah, tapi kan kesini-sini itu kalau ada saya lagi gabung sama teman-teman gereja itu, suami saya itu marah. Jadi saya harus cari cara gitu setiap minggu. Tapi ngomong-ngomong ini dari logat bahasanya, kalau dari logat bahasanya ini mirip tetangga saya, ngapak ya. Ngapak. Nampak-nampaknya orang bahasa orang mana ya? Cilacap, Allah, Cilacap. Pantesan ngomongnya kayak tetangga saya. Ya, saya ucapkan selamat ya, selamat karena Anda sudah meninggalkan kesesatan, selamat Anda sudah mendapatkan jalan kebenaran dan hidup seperti itu. Oke lah ya, Ibu Rati. Gimana? Ya, orang ikut, terus kakak saya juga satu keluarga. Sekarang saya sama suami sama anak saya semua jadi pengikut Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Gimana? Satu orang yang selamat, tadinya awalnya saya saja, tapi sekarang adik saya 2 orang, dengan adik saya sudah menikah juga suaminya ikut, terus kakak saya juga ikut juga, anak saya semuanya banyak yang ikut Kristen. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke lah ya, semoga seperti itu teman-teman. Kita mulai dari satu dulu ya, satu orang, maka nanti akan bertambah seperti itu. Makanya teman-teman bagikan sebanyak-banyaknya siaran Edis TV ini supaya ditonton oleh para ustadz-ustadz itu biar mereka bertaubat ya. Oke, hanya itu. Rati ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Terima kasih. Sukses selalu, Mas. Terima kasih. Selamat malam. Ya, teman